Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam 7 hari, disebutkan dalam riwayat bahwa baru 1 minggu usia beliau, dan sebagai sebuah kebiasaan yang juga telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya dan masih diabadikan di masyarakat Arab, yaitu kebiasaan mereka juga memotong binatang untuk akikah seperti yang kita kenal. Walaupun sebagaimana kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang membedakan dengan masyarakat Islam adalah walaupun syariat itu masih ada, tetapi syariat itu adalah syariat yang sudah mereka tambahi terserah semau mereka. Seperti akikah umpamanya, kalau dalam Islam sederhana, ketika panduannya adalah memotong kambing, lebih baik 1 untuk anak perempuan dan 2 untuk anak laki-laki, kemudian dipotong, kemudian dimakan, dibagikan kepada teman, kerabat, juga orang-orang miskin. Tetapi di masyarakat jahiliyah tidak seperti itu adanya. Mereka menambahi beberapa syariat, beberapa ritual. Di antaranya mereka memotong kambing yang dikorbankan untuk akikah itu, kemudian mereka oleskan darah kambing itu ke kepala bayi. Tentu ini bahaya, karena itu darah, tentu di dalamnya ada berbagai macam bakteri umpamanya atau kuman, kemudian dioleskan di kepala bayi. Untuk itulah cukuplah kita ini dengan Islam, cukuplah kita ini dengan syariat Allah dan Rasulnya, karena pasti semuanya telah terukur kebaikannya. Adapun tambahan-tambahan itulah yang membedakan antara seorang muslim dengan orang di masa jahiliyah. Akikah masih ada zaman jahiliyah, tetapi masalahnya adalah bahwa orang-orang jahiliyah sangat sering menambahi upacara-upacara, ritual-ritual dalam ibadah yang telah dicontohkan, digariskan di dalam syariat Islam ini. Maka ini pelajaran yang mahal buat kita. Jangan sampai kita membuat aturan-aturan tambahan yang itu sudah sangat tidak perlu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," hari ini aku sempurnakan agama kalian. Maka disanalah maka seorang sahabat mengatakan bahwa saat inilah maka kita sudah tidak perlu lagi tambahan dalam aturan agama ini, karena semuanya telah sempurna. Setelah usia 1 pekan itulah maka Rasulullah Muhammad yang masih berusia 7 hari atau 1 minggu itu nanti didatangi oleh seorang ibu susuan dari masyarakat Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa di kebiasaan masyarakat Arab yang kaya, Arab yang terhormat, seperti orang-orang Quraisy, dan mereka adalah orang terhormat dan mereka punya harta, mereka punya kebiasaan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain. Bahkan bisa jadi menjadi sebuah image di mereka, menunjukkan betapa mereka adalah orang terhormat dan orang punya uang, karena tidak mungkin menyusukan ke orang lain kecuali mereka yang memiliki harta dan bisa menggaji ibu susuan. Untuk kali ini kita akan mendengarkan langsung penuturan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi Muhammad SAW, sekaligus yang akan mendidik calon Nabi ini sampai berusia kurang lebih 5 tahun. Kita dengarkan langsung penuturan Halimah sebagaimana diabadikan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Seperti dalam Sirah Ibn Hisham disampaikan dengan detail bagaimana Halimah keluar dari sukunya, dari kampungnya, yaitu kampung Bani Sa'ad, bersama para ibu-ibu yang lain yang juga memiliki susu, karena artinya bahwa mereka punya anak kecil, sehingga mereka punya ASI. Halimah mengatakan bahwa
yang mendorong para ibu itu keluar dari kampung Bani Sa'ad untuk mencari anak susuan adalah karena perkampungan Bani Sa'ad saat itu sedang ditimpa paceklik panjang. Bahkan tidak ada hujan sama sekali, sehingga sebenarnya Halimah pun mengatakan ASINya saja itu tidak cukup buat anaknya sebenarnya. Binatang-binatang kurus, unta-unta mereka nyaris tidak bertenaga, karena memang keadaannya adalah keadaan yang saat itu kering, tidak ada hujan sama sekali. Sehingga mereka harus mencari kehidupan. Mereka pergi jauh dari perkampungannya, dari Bani Sa'ad yang jaraknya kurang lebih 170 kilo. Jadi bukan jarak yang pendek. Mereka keluar ke kota besar, kota persinggahan dagang, yaitu kota Mekah. Ketika mereka berangkat bersama-sama, Halimatus Sa'diyah berangkat bersama suaminya yang bernama Al-Harith bin Abdul Uzza, dan bersama putranya yang disusuinya itu. Putranya masih kecil yang bernama Abdullah. Ini namanya Abdullah bin Al-Harith bin Abdul Uzza. Dia berangkat bersama ibu-ibu yang lain, ditemani oleh suami dan anaknya yang masih kecil, yang masih menyusu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa kita sepanjang malam tidak bisa tidur dikarenakan tangis anak-anak kita karena kelaparan. ASI tidak cukup untuk membuat mereka tertidur karena sangat kurang. Begitu singkat kata mereka sampai di kota Madinah, di kota Mekah. Ketika mereka sampai di kota Mekah, maka mereka langsung bertebaran. Dan ini sudah kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat Mekah, juga oleh masyarakat Bani Sa'ad yang datang. Tentu menitipkan seorang anak kepada orang yang lain, jaraknya begitu jauhnya, maka memerlukan hubungan yang baik. Ini menunjukkan bahwa sudah ada kebiasaan dan hubungan yang baik antara Bani Sa'ad dengan masyarakat kota Mekah, yaitu masyarakat Quraisy, di mana kebiasaan mereka menyusukan anak mereka kepada para ibu dari masyarakat Bani Sa'ad. Dan inilah yang kemudian saat itulah maka ketika mereka sampai di kota Mekah, mereka langsung bertebaran, berkeliling, mengetuk pintu dari rumah ke rumah, mencari anak-anak yang siap disusui. Dengan itu maka mereka nanti akan mendapatkan upah setelah menyusui 2 tahun lamanya. Halimatus Sa'diyah bersama suami dan anak kecilnya itu, dia sudah saat itu menemui anak yatim yang kita tahu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap mereka menjumpai anak yatim, mereka biasanya menolak. Mereka akan mengatakan, yatim, siapa yang membayari? Ibunya, kakeknya. Makanya mereka tidak mau mengambil anak yatim. Dan masalahnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah anak yatim. Sudah tidak ada ayahnya, yang ada tinggal ibunya dan kakeknya. Maka Halimatus Sa'diyah sebenarnya sudah melewati Muhammad kecil, tapi dia tidak mengambilnya. Satu persatu para ibu yang datang bersamanya ke Mekah sudah mendapatkan bayi untuk mereka bawa pulang setelah ada kesepakatan berapa bayaran yang akan mereka terima. Tinggallah Halimatus Sa'diyah sendiri bersama suaminya. Kemudian ketika sudah sampai sore hari menjelang matahari terbenam, tidak kunjung mendapatkan anak susuan. Dan hampir saja mereka berniat untuk meninggalkan kota Mekah. Maka Halimah berkata kepada suaminya, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak suka pulang dan tidak mendapatkan anak untuk saya susui. Kemudian dia berkata, demi Allah saya akan pergi kepada anak yatim itu yang tadi sudah
kita lewati dan saya akan mengambilnya. Kalimat suaminya juga bagus sekali. Kalimat suaminya adalah, tidak ada masalah, lakukan saja. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dengan keberadaan dia. Maka Halimatus Sa'diyah pun pergi kembali kepada Muhammad yang yatim, kemudian mengambilnya. Dan di saat itulah maka ketika diambil, kemudian dipangku oleh Halimatus Sa'diyah. Nanti setelah ada kesepakatan juga dengan sang kakek Abdul Muthalib, disebutkan Abdul Muthalib memberikan upahnya. Dan yang belum diketahui bahwa Abdul Muthalib pemimpin besar Quraisy. Tapi karena dia tidak yakin apakah kakeknya akan memberikan bayaran besar, maka itu yang membuat mereka ragu untuk mengambilnya. Abdul Muthalib disebutkan memberikan perhiasan, yang perhiasan itu cukup untuk menafkahi sang anak ini sepanjang dia menyusu kepada Halimatus Sa'diyah kelak selama 2 tahun. Jadi dibayar. Hanya kemudian biasanya mereka ragu kalau ternyata ini hanya seorang anak yatim yang tidak punya ayah, yang mungkin tidak ada yang membayari. Maka begitulah akhir kata dia dibawa. Kemudian dalam perjalanannya menuju ke kerampungan Bani Sa'ad yang sangat jauh. Dan langsung Muhammad kecil mau menyusu, bahkan menyusu dengan sangat kenyang, sampai kenyang, kemudian tertidur. Halimatus Sa'diyah pun mulai merasa heran karena kalau waktu berangkat anaknya, seorang anaknya Abdullah tadi, itu tidak kenyang menyusu kepada asinya. Tapi begitu dia bawa Muhammad, dua-duanya menyusu dalam keadaan kedua-duanya kenyang dan tertidur. Begitulah seterusnya sampai nanti dia di rumah di perkampungan Bani Sa'ad. Binatang ternak yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah itu adalah binatang ternak yang tiba-tiba mengejutkan, karena ternyata susu binatang ternak itu isinya banyak. Mereka bisa perah, mereka bisa minum bersama sampai mereka kenyang. Sampai kemudian Halimah mengatakan, kami tidur malam itu dengan sebaik malam yang kami pernah lewati. Malam terbaik yang pernah kami lewati. Sampai kemudian suatu hari Halimatus Sa'diyah bertemu dengan para ibu-ibu itu di kampungnya. Kemudian saat itu Halimatus Sa'diyah dengan unta yang dibawanya saat ke Mekah. Yang itu kurus saat itu untanya. Kurus, tidak punya tenaga, tidak ada susu yang bisa diperah. Tapi begitu para ibu itu melihat untanya Halimatus Sa'diyah, maka mereka bertanya, "Wahai Halimah, apakah ini adalah unta yang dulu kau kendarai waktu ke Mekah?" Dia mengatakan iya. Mereka langsung menyimpulkan, "Ketahuilah wahai Halimah, wallahi, sungguh kamu telah mengambil seorang anak yang diberkahi." Halimah pun kemudian mengeluarkan harapannya. Dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya pun berharap demikian." Mengapa mereka mengatakan itu? Karena mereka ternyata melihat bahwa unta kurus yang tadinya sangat kurus itu ternyata menjadi segar, kuat, gemuk, bahkan juga punya susu yang bisa diperah. Ini adalah kisah perjalanan yang disampaikan langsung oleh Halimatus Sa'diyah sebagai sebuah kenangan mengambil Muhammad SAW. Tentu sebuah kebanggaan, bukan hanya kebanggaan masyarakat Bani Sa'ad. Tentu hari ini, kalau kita membayangkan hari ini, masyarakat Bani Sa'ad bin Bakar, ketika mereka berbangga, tidak ada yang paling membanggakan di suku itu kecuali ketika suku itu pernah mengasuh seorang nabi, pernah menyusui calon nabi. Dan dari semua yang berbangga di masyarakat Bani Sa'ad, tentu yang paling berbangga adalah Halimatus Sa'diyah
sang ibu susuan, demikian juga suaminya dan keluarga besarnya. Karena itu sebuah kebanggaan. Saat itu mereka hanya bisa menduga, karena para ibu di kampung itu hanya mengatakan, wallahi innalaha lasya'nan, demi Allah ini ada sesuatu yang besar ini di kemudian hari. Tapi mereka tidak tahu apa itu. Demi Allah ini ada sesuatu yang besar di kemudian hari. Izinkan kita belajar dari Halimatus Sa'diyah ini, bahwa Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha dan suaminya yang sebenarnya sudah melewati Muhammad yang yatim, tetapi karena kita semua tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi esok hari, apalagi sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Dia tidak pernah tahu bahwa yatim yang dia lewati itu kelak adalah seorang nabi, manusia terbaik yang ada di muka bumi. Kalau tahu, semua orang akan berebut untuk merebutkan anak yatim itu, yang dianggap anak yang tidak berdaya tanpa ayahnya. Tapi karena kita tidak mengetahui hal yang gaib, dan itulah manusia, tidak ada orang yang mengetahui tentang hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa rezeki kita esok hari. Kita tidak tahu itu semuanya. Kita tidak tahu apa yang bahkan kita kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu apa yang mau dilakukannya esok hari. Kita hanya bisa merencanakan, tapi belum tentu kita bisa melakukannya dalam esok hari ketika jumpa harinya. Dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal. Ini artinya bahwa kalau ada orang yang mengklaim tahu tentang masa depan, maka benar itu adalah sebuah dusta. Itu kebohongan yang besar. Tidak ada yang tahu. Maka Halimatus Sa'diyah tidak tahu bahwa ternyata kelak dia akan menjadi seorang nabi yang besar. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa ternyata kita hanya diminta untuk berusaha, untuk berdoa, seperti ketika Halimatus Sa'diyah keluar dari kampungnya untuk mencari kehidupan. Di mana ada solusinya, maka dengan izin Allah, kalau sudah waktunya maka kita akan diberikan solusinya. Bagi kita yang memiliki masalah, bagi kita yang sedang mencari solusi, bagi kita yang sedang punya kasus, bagi kita yang sedang sakit, dan seterusnya, teruslah berusaha dan teruslah berdoa, karena ketika sudah waktunya maka Allah akan memberikan jalan keluar itu. Dan apa yang kita dapatkan mari kita syukuri, karena Halimatus Sa'diyah yang mendapatkan rizki seorang anak yatim yang bernama Muhammad SAW itu sudah di ujung sore, ketika semua teman-temannya sudah mendapatkan lebih dahulu. Tapi lihat, perhatikan ini, biarkan karena rizki kita berbeda-beda. Tak usah iri dengan rizki orang lain. Mungkin mereka mendapatkan lebih dahulu dari kita. Mungkin mereka mendapatkan hasil lebih dahulu dari kita. Asal kita sudah berusaha dengan baik, sudah berdoa dengan baik, maka yakinlah bahwa Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Walaupun Halimatus Sa'diyah mendapatkan di ujung hari, bahkan ia boleh dikatakan nyaris tidak mendapatkan rezeki itu. Tapi lihat, bahwa yang terakhir mendapatkan rezeki ternyata justru merupakan rezeki yang membuat orang lain iri. Dalam tanda kutip iri. Yang membuat orang lain terkagum-kagum. Jadi terkadang begitu. Jadi tidak usah hasad, tidak usah iri dengki dengan rezeki orang lain. Mungkin kita belum mendapatkan sekarang, mungkin sebentar lagi, bahkan mungkin di ujung hari, saat kita sudah nyaris tidak punya harapan, tapi ketika Allah kehendaki, kita akan mendapatkannya. Dan berharaplah pada Allah bahwa mudah-mudahan, walau saya yang paling belakang,
Walau saya mungkin yang mendapatkan sesuatu yang tidak terlalu diharapkan. Kalau yang lain pergi, teman-temannya Halimah pergi mendapatkan anak-anak orang kaya, harapannya jelas, balasan upahnya jelas. Tapi Halimatus Sa'diyah dapat seorang anak yatim. Mungkin dapat kecil. Mungkin dapat mendapatkannya di ujung waktu. Sudah terakhir sekali. Sudah kepepet keadaannya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kita dapatkan adalah yang terbaik yang Allah berikan. Dan teruslah berharap, teruslah berdoa pada Allah bahwa mudah-mudahan ini justru rezeki yang terbaik dan lebih baik dibandingkan dengan yang sudah didapatkan oleh orang lain. Itu yang membuat hati kita menjadi bersyukur, kita menjadi tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ternyata benar bahwa ternyata Halimatus Sa'diyah mendapatkan kalimat-kalimat ucapan selamat dari para ibu-ibu yang lain, bahwa ternyata mereka melihat gejalanya sudah terlihat, unta-unta yang gemuk, keluarga yang semakin terpenuhi kebutuhannya. Bukankah itu tujuan mereka keluar dari kampung Bani Sa'ad saat itu mencari rezeki? Kemudian bahkan unta kurus yang dinaiki oleh Halimah sekarang menjadi gemuk. Susu-susu kendaraan binatang ternak mereka itu menghasilkan sangat banyak. Dan kemudian ucapan selamat pun keluar dari para ibu itu bahwa engkau wahai Halimah telah mengambil seorang anak kecil yang diberkahi. Untuk itulah mari kita belajar bahwa sesungguhnya apa yang kita dapatkan mari kita syukuri. Kapanpun itu kita dapatkan, berapapun yang kita dapatkan, mari kita syukuri. Harapannya seperti kalimat Halimatus Sa'diyah, demi Allah saya pun berharap itu. Dan ternyata memang benar bahwa yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah adalah seorang anak yang diberkahi. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari juga di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa mari kita selalu juga berharap tentang kehadiran anak-anak kita, bahwa mudah-mudahan anak yang hadir ini adalah anak yang diberkahi. Sehingga jangan pernah berpikir negatif tentang kehadiran mereka. Jangan berpikir negatif tentang kehamilan yang sekarang sedang ada. Jangan berpikir negatif tentang anak yang lahir kapanpun Allah berikan kita keturunan, berapapun itu jumlahnya, maka mari kita anggap sebagai anak yang diberkahi. Mudah-mudahan Anda bisa ambil hikmahnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.